Guys, back again with me Richard Insane, dan sekarang gue lagi ada di daerah Gianyar. Gue lagi mau interview salah satu legenda bola basket Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia membawa medali perak SEA Games. Ini luar biasa guys, kesempatan yang amat sangat jarang untuk bisa hadir langsung di kediamannya. Siapa kira-kira orang itu? Langsung aja kita ketok pintunya yang sangat-sangat besar ini. Let's go. Kita lihat guys, siapa guys ini? Gila. Panas-panas pakai. Sehat coach? Sehat ya? Gue hari ini datang spesial nih ke kediaman lo, karena gue udah janji gue mau bikin konten sama lo. Gue udah mau cerita-cerita panjang lebar tentang seorang Cokorda. Tapi gue bawa guest star, tahu ibu. Cokorda Raka Eke Wiwin. Woo! Yeah. Thank you banget ya. Thank you sudah datang. Akhirnya gue bisa ada di kediaman lo nih setelah berjanji seminggu yang lalu. Ya. Dan seperti yang gue bilang sama teman-teman, gue pengen ngobrol panjang lebar tentang seorang legenda basket Indonesia. Dan gue sih cuma pengen nanya guys dari dulu, siapa yang menginfluence dia untuk main basket? Siapa coach? Kakak gue yang paling besar, namanya Cokorda Nana. Cokorda Nana. Ya. Jadi lo tahu basket tuh dari kakak lo? Iya. Cokorda Nana. Bukan tahu basket, tertarik basket gara-gara nonton dia tanding. Oh tapi lo udah tahu basket sebelumnya? Tahu, udah pernah latihan, kan belum tertarik waktu itu. Tapi begitu lihat dia main, mulailah gue tertarik kok, kayaknya asik ke basket. Apa yang membuat lo sampai saat itu lo tertarik? Ya lihat. Dia ngedunk kah atau dia 3 point dari jarak jauh? Ya, shoot, pergerakan, shooting, rebound, dan outfit dulu kan. Outfit. Ya, kan apa kaos kaki tinggi, celana mini kan. Magic Johnson ya. Zaman Magic Johnson. Celana anak-anak sekarang gitu kan, dipendek-pendekin kan. Apa namanya? Fashion kan. Fashion ini ya, benar. Fashion ini balik lagi ya. Balik lagi. Oh jadi karena itu ya. Akhirnya lo memutuskan untuk bermain basket. Ya plus sama di influence juga apa namanya, biar nggak rugi. Ya. Tuhan kasih lu tinggi. Oh. Tuh. Jadi tinggi itu menurut lo sebuah kelebihan atau kekurangan? Kelebihan lah pastilah. Kelebihan ya. Kalau kekurangan kalau lu tidak bisa memaksimalkan apa yang lu punya gitu. Itu kekurangan. Ya, kalau lu tinggi tapi lu nggak main basket, nggak pergunakan untuk olahraga, apalagi kan olahraga postur berpengaruh kan. Lu tinggi tapi lu nggak bisa pergunakan kelebihan lu, itu akan jadi kekurangan. Ya. Being tall is good in basketball, kayak. Not only in basketball, all sport. In every sport. Ya. Jadi tinggi lu tuh kelebihan lo. Ya. Lo cerita dikit kalau lo yang menginfluence adalah kakak ya. Ya. Jadi gimana ceritanya? Kakak yang pertama, jadi waktu itu gue nonton dia bertanding waktu dia SMA di Gor Ngurah Rai. Gor bersejarah. Oh, Gor bersejarah. Ya itu semalam kalau dia nonton kok kayaknya
kayaknya asik nih basket nih. Ya, dari outfitnya dulu kan, kaos kaki selutut ya. Oh dulu Zaman fashion dulu ya. Magic Johnson gitu kan. Wah ini keren ya kayak main basket. Dari sana mulai. Terus dia juga maksa gua juga. Kebetulan pelatih dia info untuk melatih gua. Adik gua nih tinggi. Oh rekomen berarti ya. Nah, dari sana udah mulai diajak, suruh datang ke tempat latihan dulu. Terus awal-awal sih agak males gua kan. Tapi pelatih ini namanya Wirawan. Nama bekennya di Bali namanya Chong Wei. Legend, pelatih legend. Iya tahu gua. Dia lah yang pas gua nggak datang latihan, dia ke rumah datangin gua, paksa gua harus latihan. Oh dia nih yang maksa lo untuk basket berarti ya? Terus walaupun gua waktu itu teman-teman gua udah jago kan, gua masih belajar step layup, masih belajar lari, tapi dia encourage gua terus pokoknya. Nah dari situ mulailah tertarik. Gua bareng Tata tuh bareng. Kita belajar bareng. Ya itu dari situ terus encourage gua buat tetap main basket. Kayaknya lama-lama jadi suka. SMP berarti tinggi belum 2 meter dong? Belum, tapi udah 197 kalau nggak salah. SMP tuh? Ya. 195, 197. Kakak waktu itu tingginya? Aku kurang tahu, 190-an ya. 190-an? Oh, jadi asalnya dari si kakak ini ya? Terus, lo kan tadi sempat bilang tuh, lo sempat basket, tapi lo terus nggak lanjutin, lo males. Kenapa tuh? Kok nggak mau lo lanjut? Waktu itu kan, gua fisik kurang kuat loh. Waktu itu banyak disuruh lari kan, naik turun tangga lah. Kegiatan basketnya, latihan basketnya sedikit, banyak ke fisik. Itu yang bikin gua berat kayak basket ini kan itu. Ya belum tertarik juga waktu itu. Waktu itu bertiga kok, gua kakak gua yang nomor 3 sama yang nomor 2. Nah, itu kita tiap hari Minggu latihan. Itu kayaknya capek banget lah. Suruh lari doang. Habis ini olahraga, habis ini. Terus ini teman-teman yang latihan itu udah pada bisa. Gua rada minder juga dulu. Oh jadi akhirnya tuh yang bikin lo berhenti tuh ya. Oke. Kapan pertama kali lo ngedang? Ngedang in real game atau di pemanasan? Atau di layup? Di pertama kali ngedang sama di real game pertama. Kali ngedang ya di latihan ya waktu itu. Umur berapa tuh? SMP berarti? SMP. Itu ngedang? Masih ingat nggak lapangannya? Iya, Gorong Rarai. Gorong Rarai itu ya? Wow, legend. Pertama kali Cokorda Wiwin ngedang tuh Gorong Rarai. Kalau real game-nya? Sama di Gorong Rarai juga. Sama? Itu game 3-on-3. Itu gue main itu SMA kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2. Main game. Pas ada di baseline kosong, wah jelas gue tombol. Itu kaget juga gue. Teman gue juga hype banget. Wah. Tuh in memory aja tuh ya. Ya. Karena kan dulu emang kita belum ada rekaman basket gitu lah ya. Ada kayak sosmed sekarang. Iya. Dulu lo SMP 3 ya, Coach? SMP Negeri 3. SMP Negeri 3 ya. Apakah benar nih? Ini apakah benar nih? Apakah benar seorang Wiwin pindah sekolah cuma gara-gara lo nggak punya sepatu hitam? Itu SMA itu. Itu apa? SMA. Gua masuk SMA. Direkrut oleh teman gua senior di SMA Negeri 3. Gua kakak-kakak gua semua di SMA Negeri 2. Gua direkrut karena waktu itu emang SMA Negeri 3 basketnya bagus. SMA 2 kurang tuh dulu. Yang bagus SMA 3. SMA 3. Dan tradisi basketnya juara terus. Gua direkrut. Sebenarnya pertimbangan atau kakak gue juga orang tua juga ya udahlah sana direkrut sana. Nah pas gue masuk ke sana, emang dari SMP gue udah masalah sepatu. Kan size gue waktu itu udah 47 atau 48. SMP tuh? Ya. Di sini nggak ada sepatu hitam kan? Nggak ada ya? Beli sepatu juga nggak bisa sih. Orang tua gue nitip ke temannya yang di Amerika. Tiap ada temannya datang dari Amerika ke sini yang dititipin sepatu hitam. Nggak sepatu hitam. Sepatu basket. Sepatu apa aja? Apa aja tuh? Iya. Oke. Kebetulan yang dibawa waktu itu warna putih kan. Zaman itu kan ngetren warna putih sepatu olahraga. Benar. Gue sampai di SMP tuh sampai di apa namanya? Guru BP itu gue dipanggil. Gak percaya kalau gue nggak punya sepatu hitam dan di toko nggak ada. Nah, dia kekeh tuh guru BP gue tuh sini saya nggak percaya, saya ajakin ke tukang buat sepatu. Masa sih nggak ada yang bikin? Diajaklah gue ke sana ke tukang sepatu itu.
Sampai di sana, ya tukang sepatu juga nyerah. Waduh, kalau ini saya nggak punya, nggak bisa bikinnya. Nggak ada ukurannya Nggak ada ya. ukurannya. Baru dia percaya. Iya. Dari situ di sekolah gue dibebaskan pakai sepatu warna putih. Itu Lo khusus doang gua tuh? Lo doang? Gue dan keluarga dan adik gue. Nah, kejadian ulang lagi di waktu gue masuk SMA itu. Gue udah masuk SMA Negeri 3. Ya. Pas MOS ya. Ya, Mas. MOS minggu pertama itu. Gurunya nggak masalah sebenarnya. Karena udah mungkin udah dikasih tahu sama Ya. orang basketnya. Ya. Nah, yang masalah tuh ketua OSIS-nya. Lah, ketua OSIS sih malah. Ya, waktu kumpul itu kan dipanggil. Ya. Inilah apa namanya? Dipertanyakan lah, Ya. kalau nggak pakai sepatu hitam. Padahal sepatu gua waktu itu hijau. Nike, gue ingat Nike Air Force One warna hijau. Nike Air Force One warna hijau. Oke. Udah gelap lah Ya. tapi masih diprotes juga. Gue sebel juga, gue laporin ke cerita sama orang tua. Ya. Orang tua gue yang emosi jadinya. Ini udah anak gue mau masuk ke sana, dipasarin lagi, udah pindahin lah. Akhirnya dipindahin ke SMA Negeri 2. SMA Negeri 2. SMA Negeri 2, mereka udah tahu ceritanya. Akhirnya ya kembali lagi, khusus gue dan adik gue dibebaskan pakai sepatu putih bebas. Tiap kali ada pemeriksaan, semua diperiksa kecuali gue bebas. Jadi cerita itu bener ya? Nah, bukan karena sombong, tapi karena memang nggak ada ukurannya di sini. Waktu zaman dulu kan memang susah cari sepatu. Jadi guys, Wiwin nih pernah pindah sekolah cuma gara-gara dia nggak punya sepatu hitam. Tapi itu ketua OSIS sih malah ya, yang mempermasalahkan ya. Ya. Lucu juga ya, bukan gurunya malah ya. Aku SMA Negeri 3 itu sekolahnya Sri Suwadi Menara. Tadi apa Oh. ditawar gue sama dia tuh di sana, cuma karena urusan sepatu itu akhirnya kita pisah. Akhirnya jadi pisah. Berarti dulu waktu zaman-zaman SMA itu antara SMA 2 udah mulai juara gara-gara ada lo dong tuh. Ya pas zaman gue Oh siap. Oh pasti dong. pasti. Itu adik-adik lo juga di SMA 2 enggak? SMA 2. SMA 2? Ya, jadi kita sebenarnya dari dulu dari SD, SMP, SMA itu di mana kakak pertama sekolah adiknya ikut. Dan itu yang terjadi ketika kalian juga ada di klub profesional Ya, basket ya, ya. bener ya? Ya. Jadi ketika lo nya di Aspak, adik-adik lo ikut di Ya. Aspak. Lo ke Satria Muda, adik-adik ke Satria Muda, bener ya? Satria, Citra. Citra Satria dan oke, coach. Sebelum lo melangkah ke profesional, waktu itu kalau nggak salah ada kejuaraan pelajar di Bandung ya, Kejurnas. kejurnas ya. Terus akhirnya scouting talent ketemu lo tuh di situ ya. Ya, Kejurnas di Bandung tahun 94. Ketemu sama Pak Irawan. Oke, Oh langsung sama Kokim Hong. Ya. Bukannya dia diceritain ya sama orangnya? Nah, kebetulan dia datang ke sana, Heeh. ya scouting talent gitu. Hmm. Ketemu, ya dia lihat di Bali. Kebetulan di Aspak waktu itu kan ada Tri. Ya. Tri Oh, sama oh almarhum Kak Ferry. Tri ya. Ya, ke sana lah. Sama album siapa? Ferry. Ferry. Ya. Di sana lah, pas Kokimong, pas kita tanya Kokimong Ya. ke sana. Pas dikenalin sama Romi Chandra, Muhammad Rifki, Ya. yang gua juga nggak tahu mereka Ya. dulu zaman itu. Ya. Karena kita kan di Bali kan informasi basket sedikit. Benar. Nah, ini pemain nasional Muhammad Rifki, Romi Ya. Chandra. Ya. Gua jadi, oh iya, tapi gua nggak tahu sih sebenarnya mereka. Oh lo nggak tahu tuh ya? Lo SMA waktu itu? Keterbatasan informasi. SMA ya? SMA. SMA ya? Terus. Ya, akhirnya dari sana mulailah apa namanya, ada keinginan Pak Irawan merekrut beberapa pemain dari Bali. Ya, Terus ya. gua, Ya. Riko Hartono, Suwandi Menara, sama adik gua Tata. Oh, oke. Wow, berarti Riko sama Suwandi masih di Bali tuh ya? Masih Berarti Bali. dari sama juga tuh? Apa ya? Kejurnas juga? Ya, Kejurnas. Oh, Tapi yang berangkat oke. duluan Riko Hartono. Yang berangkat duluan Riko Ya, Antono. dia masih SMP udah. Lo, Pak, Gua lo- nunggu tamat SMA. Lo ya oke, berarti lo pas 95-nya ya? 95. 95-nya, oke. Nah, apa yang membuat dan akhirnya ini kan kalau kita berbicara kultur Bali, iya lo masa sih mau dilepas gitu ke Jakarta gitu? Itu susah nggak sih untuk ngambil seorang Cokorda Raka untuk bermain di Jakarta? Ada kesulitan tersendiri nggak tuh kalau Kim Wong waktu itu? Kayaknya sih nggak ada. Cuman mereka udah meyakinkan orang tua kita waktu itu. Heeh. Bahwa studi akan tetap jalan. Mereka biayai, istilahnya beasiswa lah. Ya, beasiswa. Studi, yang penting pesan orang tua waktu itu ya studi yang paling utama. Ya.
Dan Koki Mong setuju juga waktu itu. Ya. Tetap study harus jalan. Oke. Dan, yang lain-lainnya mengikut lah. Student atlet lah ya berarti lo ya. Ya sudah. Oh, berarti memang sudah dijanjikan ke orang tua tuh ya? Kenapa? Sudah dijanjikan ke orang tua, makanya akhirnya orang tua kayak melepas gitu Ya, aja. mereka datang ke rumah kok. Ada beberapa tim waktu itu datang ke rumah. Oh ya? Tim apa aja coach? Ada Masih ingat? CLS, Aspak, Pelita Jaya kalau nggak salah. Oh, itu aja. Pelita Jaya nggak? Ya. Dua itu aja sih. CLS sama Aspak. Aspak. Ya. Siapa waktu itu perwakilannya CLS? Almarhum Kimlai. Almarhum Kimlai. Kalau Aspak pasti si Kokimo. Oke, sampai pemain akhirnya ini seru nih. Sampai akhirnya lu memutuskan untuk stay di Aspak tuh kenapa? Padahal kan ada 2 klub besar nih yang minta lo CLS. Ya, Kenapa lo nggak ambil CLS? ya, penawarannya lebih Usya. lebih meyakinkan. Meyakinkan orang tuanya lebih. Penawarannya lebih bagus. Ya. Oh, jadi dari klubnya ya berarti ya waktu itu ya. Penawarannya lebih bagus guys, cek Aspak. Oke, oke coach. Nah terus akhirnya lo sampai akhirnya kalian Satria Muda, terus CLS ya, Ya. bener ya? Apa? CS. CS dulu ya kan, Aspak, Satria Muda, CS ya. Ya. Terus sampai Garuda ya. Gue Itu- berpisah dengan adik-adik. Adik-adik pada ini ya kuliah lagi ya? Retired. Retired Kerja. ya? Iya. Retired dan akhirnya lo sendirian tuh ya di Garuda ya? sendiri. Terus terakhir baru Indonesia Warriors. Coach, dari kelima tim yang lo ada tuh, Aspak, Satria Muda, Citra Satria, ya kan? Garuda, Indonesia Warriors. Ya. Mana tim yang bikin lo tuh nyaman? Semuanya nyaman sih, cuman semua beda-beda. Experience dan story-nya beda-beda. Oh di Aspak kan waktunya gue belajar di sana, senior semua, pemain nasional semua. Ya. Gue waktu itu kayak kita rookie, Ya. otomatis kita kan belajar sama ada Victor Roring, Suko Daryono, Ya. Nyulivan, Ayam Rinaldo, Muhammad Rifki, banyak Ya. lah, Ya. pemain nasional semua lah. Ya, Ya, kita belajar di sana. Tahap fase belajar gue di sana. di Aspak ya. Dari Aspak. Terus gue ke Satria Muda itu cuma setahun. Setahun. Ya, ada Itu lo- konflik dengan pelatih. Ya, akhirnya apa namanya? Ya harus pindah gitu ke Oke. Satria. Saat itu masih coach Di mana? di Satria Muda? Coach Ned Kenson. Ned Kenson dari Filipina tuh ya. Ya, ada ketidakcocokan lah. Tidak cocokan lah ya. Ada cuman bertahan satu musim. Oke. Pindah ke Citra Satria sama Coach Ebos. Coach Ebo, itu lumayan lama tuh ya. Dua musim. Dua musim ya? Ya, 2 musim. 2 musim bertiga ya kan? Tiga. Terus ya memang kita cari tim yang mau menerima kita bertiga. Kita satu paket. Satu paket ya. Kenapa begitu coach? Emang dari Ya, orang tua ya, atau dari kita orang tua? harus selalu bertiga? Kalau memang bisa satu barang ya barang lah. Gitu. Wow, gokil. Jadi satu kali ngambil dapetnya 3. Satu paket. Keren. Nah, yang paling berkesan berarti tim mana? Dari kelima tim itu? Semua ada kesannya. Beda-beda sih ya, Beda. tadi lo bilang ya. Kalau di Garuda kan ya gue sendiri Ya. sama itu ya apa namanya sama ada Firman, Ya. terus Andi Tiara, terus siapa ada Yanto. Oke. Ya kita gue di Garuda itu saatnya mendapat mempraktekkan ilmu yang udah gue dapat dari zaman Aspak, Oke. SM dan lain-lain. Dan sekaligus Pengalaman udah banyak lah tuh ya. Siap-siap mengajarkannya ke yang lebih muda. Sedap. Udah mau lengser so. Sedap. Tapi di sana gue 6 tahun itu. Ya, 6 musim di Aspak juga 6 musim. Ya. Cukup lama lah ya, Ya. 6 musim tuh. Oke, coach. Berarti gue mau ngomongin adik lo nih, ya kan? Kalau lo sama kakak lo tuh jagoan siapa menurut lo? Siapa? Tapi kan gue belajar dari dia. Kalau lo sama kakak lo jagoan lo ya. Oke. Kalau lo sama adik-adik lo? Gue juga. Lo juga. Tata sama Anum jagoan lo tuh tetap ya? Ya beda style lah kita main. Hah? Beda style main. Tapi
secara skill ya, gue lah. Lo ya. Nih ada kejuaraan one on one nih. The Cokordas. Ya salah nih. The Cokordas. One on one. Siapa yang menang? Lu kira siapa? Menurut lu? Gue suka lo kepercayaan dirinya lo. Iya, jadi lo ya yang menang ya. Oke, Coach, ini sebenarnya gue pengen nanya ini sih dari dulu. Lo kan main di 3 liga yang berbeda. Kobatama, Oh iya. IBL, NBL. Ya, benar ya. Ya. Coach, 5 orang big man yang paling menurut lo nih kalau ketemu dia gue harus extra effort nih jaganya, sulit lah, boleh kita katakan. Jadi 5 orang jadi big yang man, pernah gue lawan ya. yes, Yang gua dari 3 kompetisi yang berbeda itu, Kobatama, IBL, NBL. Kobat apa ya? Victor Roring. Victor Roring. Sempat satu tim kan, akhirnya pisah, dia pindah ke Pelita Bakri, Ya. gue masih di Aspa. Ya. Dia pindah ke SM, gue Ya. masih di Aspa juga. Terus di zaman Victor Roring ya, kenapa Victor Roring? Tinggi sama kan? Oh, tinggi yang Tinggi yang dua. oh Skill wise. Dia bisa shooting, bisa post move-nya bagus, defense-nya juga bagus. Oke. Gue banyak belajar dari dia. dari Victor Roring, Ya. dari seorang Victor Roring. Ya. Oke, yang kedua 5 loh, gue minta 5 loh. 5 banyak banget. 5 loh, 2. Mati bedanya. Kobatama dia kan? Ya. IBL. Kalau lo menurut lo enggak sih, Sen 3 doang sih kalau kayak nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Ini 3 doang. 3 doang. Ya. Siapa lagi? Victor Roring, Roni Gunawan. Roni Gunawan tuh. Ya. Waktu masih di CLS berarti. CLS. Si Roni. Roni waktu masih di CLS sama di Roni di SM, menurut lo jagoan mana? Oh ya, SM lah. CLS kan dia baru. Jagoan Roni di SM. Iyalah, udah develop skill. Berarti menurut lo susah jaga Roni di yang SM dong? Saya Kenapa? udah experience ya udah. Kenapa susah menjaga seorang Roni Gunawan? Ya sama skill. Skill ya? Ya walaupun sekarang di apa namanya? Ya veteran aja dia Ya. susah yang jaga. Wow. Ya itu bisa kalau jaga kan jaga paling susah yang maksudnya yang bisa shooting. Oke. Bisa Iya, benar. shooting, post move bagus Ya. itu buat big man ya, itu Ya. susah dijaga. Walaupun sebenarnya gamenya kan kalau mereka tuh nggak power, Ya, ya, ya. tapi finesse gitu, Ya, tapi ya. susah jaga. Ya. Yang ketiga South Lombok. South Lombok Johnson. Kakak dari seorang Charles Bronson ya. Zaman dia di Panasia kan susah jaga itu. Mid range-nya bagus shootingnya. Oh ya? Ya, South Lombok Johnson tahu sih, itu legend juga tuh. legend juga dia. Dia center atau power forward ya? Center. Center ya? South Lombok ya? Ball-ballnya kan Joko. Oh iya, Antonius Joko. Jadi 3 itu aja tuh coach. Gue ada satu orang nih yang mau gue tanya nih, kenapa ini nggak disebut nih orang ini nih? Setahu gue center itu doang. Center ya. Gue sih kadang Center switch ya? jaga power Big forward. man loh tadi gue tanyanya. Oh, big man. Iya. Wahyu Widayat Jati. Wahyu Hidayat Jati. Ya. Yang pernah gue jaga ya. Iya, Oh, Robi iya. Chandra. Dia kan jago tapi gue nggak pernah jaga. Nggak pernah jaga. Wahyu ya? Wahyu, gue sering jaga. Wahyu itu juga sulit ya? Ya, Wahyu. Ya, Wahyu. Dia bisa shooting. Iya, iya. Post move-nya juga jago dia. Dan basketnya. Ternyata mah fake ya dia. Jelas. Walaupun nggak ada Itu dulu, musiknya dia fake. itu dia termasuk lincah ya? Lincah. Si Coach Cacing ya? Ya. Maksudnya untuk badan seperti itu ya? Dulu Ya. kan buset badannya ya kan? Ya. Itali-Italian kan tuh tangannya. Maksudnya untuk orang sebesar itu dan muscle gitu, itu gerakannya bagus. Nah, ada lagi nggak? Nggak ada Ini sih. Itu belum kesebut nih yang satu orang gue ini nih. Kenapa nih nggak disebut nih satu orang gue ini nih? siapa ya? Mungkin gue lupa ya. Lolik. Oh, gue gak pernah jaga Loli. Lah big man kan dia? Iya, tapi gue gak pernah jaga. Oh nggak dia. pernah? Karena gue udah pasti kalah cepat sama dia. Jadi coach match up-nya bukan gue. Pasti kalau nggak Oh, tapi three ya, sekalipun nggak pernah tuh. Kayak Nggak. ke switch atau apa gitu. Nah, Hah? itu tapi kan dia posisinya beda.
Power forward ya? Ya, power forward, small forward. Iya, 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 iya. Yang tugas jaga dia waktu paling Romy Chandra atau Ya. Trianyana, dia yang jaga Oli. Oke, itu lokal yang sulit ya. Ya. Kalau luar waktu Oh, itu. semua sulit. Hah? Kalau luarnya? Semua sulit. Karena udah pasti posisi gue kan lebih tinggi dari gue, lebih besar dari gue. Sulit ya? Ya. Ada nggak momen yang menurut lo, anjir nih orang nih bikin frustasi gue nih Wah, di basket? Tiap lawan tim luar pasti. Oh ya? Ada tuh momen itu. Ya, ini ngomongin pemain Amerika. atau Pemain luar yang Asia yang Tenggara nih? pemain luar dong, yang waktu lo sempet ngejagain juga. Kobatama kan sempet ngerasain kan lo? Pertama ya. Tapi kan biasanya import ketemu import. Kita jarang. Enggak ya? Pertama yang waktu masih ada import kan kita masih rookie. Masih rookie ya? Minute play masih sedikit. Masih menit dulu dikit. Iya, 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 iya. Seru, seru, seru. Coach, lo kan peraih medali perak ya? Ya. Bener ya? Ya. Peraih medali perak. Sebangga apa sih Coach bisa menyumbangkan medali perak untuk Indonesia? Atas apa yang lo cintai? Bangga banget. Pertama medali perak pertama kan itu sejarah buat Indonesia. Yes. Belum pernah dapat medali perak tahun 2001. Yes. Ya, pasti ada kebanggaan. Dan waktu SEA Games itu, kalau nggak salah hanya basket yang olahraga beregu yang bawa medali perak. Saat itu ya? Ya. Karena pas itu pulang masih semangat. Gitu. Ya, ya. Karena sebelumnya tahun 97, 99 Ya. dapat perunggu. Ya. Ya itu ya achievement juga. Ya. Karena kan nggak gampang dapat medali di SEA Ya. Games. Tahun 97 pertama kali ikut SEA Games, tuan rumah nggak dapat medali apa-apa, kan malu ya minta ampun. Ya. Kita sebagai atlet kan, Ya. berjuang tapi kalah itu kan, Ya benar. ya gimana ya? Kayak Ya tuan rumah lagi. benar, 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 benar. Jadi malunya minta ampun. Ya. 99 di Brunei dapat perunggu, Wak. Paling nggak kita membawa sesuatu untuk Benar. berbuat sesuatu untuk negara ini. Ya, Walaupun di olahraga ya. Ya itu sama kedua 2001 dapat perak tuh. Itu sejarah juga sih. sejarah juga. Bangga lah pasti. Akhirnya Indonesia perak loh. Dari sekian ratus juta penduduk kita yang terpilih terus kita dapat medali kan. Ya. Itu nggak gampang. Bonus oke lah ya waktu itu ya. Nah, kita waktu itu nggak mikirin bonus. Waktu itu bonus nggak usah ngomong lah. Bonus SEA Games dulu kalah sama bonus pon dulu. Bonus game kalau mau bonus Ya, bonus cuma berapa itu dari Perbasi? Kalau sebut angka cuma 2 juta kan. Tapi kebanggaan Kebanggaan ya. bonus. Benar, benar. Kebanggaan. Oh tapi bonus dari Ko Kimong dong. Ada dong. Ada, tapi kan nggak sama dibanding yang sekarang ya. Hah? Jauh banget. Oh yang sekarang mah gila ya. Berarti tapi menurut lo berarti ada kenaikan dong berarti basket Ya, kita. pasti. Iya kan? Semua ya pasti ada kenaikan. Iya kan? Ya. Secara grafik. Coach, kalau berbicara basket di Bali, menurut lo basket Bali tuh udah sejauh apa berbedanya sama dengan angkatan lo dulu? Sangat jauh. Kan sekarang informasi bisa diakses dari mana aja. Ya. Jadi kita anak-anak yang di Bali ini udah tahu kan Ya. perkembangan basket luar, apalagi pertandingan juga tambah banyak sekarang. Seperti ada DBL, terus pertandingan kejurnas juga banyak. Ya. Banyak juga klub-klub menyelenggarakan Ya. turnamen tingkat nasional. Ya. Itu kan sangat berpengaruh. Cuman gua dulu mah paling setahun sekali kan. Juara nasional juga jarang. Ya, ya. Jadi ya seperti gue bilang tadi, gua aja nggak kenal Romy Chandra, Muhammad Rifki, Ya. yang di Jakarta atau di Jawa orang pada tahu Ya. semua kan. Karena akses kita ke Jawa kan nggak segampang sekarang. Ya. Informasi kita nggak tahu. Ya. Dulu paling lihatnya akhirnya ada SCTV ya Kobatama. SCTV Baru gua dulu mulai yang nyarin lihat basket yang tuh. nyarin SCTV dulu. Benar, benar, benar. Berarti kalau bisa dibilang basket Bali udah Jauh lebih baik ya. berkembang. Jauh berkembang ya. Apalagi sekarang ada penalaran pelatih Ya. dari Perbasi, itu kan pasti sangat berpengaruh ke atlet-atlet ini. Ya, ya, ya. Dulu kan nggak ada. Ya. Ya sama aja kayak pelatih nasional sekarang dengan pelatih nasional zaman dulu. Ya. Ya kan akses informasi kita nggak tahu Ya. di Amerika latihannya apa, Ya, ya. kecuali ada pelatih Amerika datang ngasih Ya. tahu. Ya. Oh, sekarang kan di YouTube bisa lihat. Ya, ya. Nah, itu. Oke.
Nah, lo sendiri nih berarti sekarang adalah Kadispora ya? Enggak, belum. Hah? Belum. Apa? Mudah-mudahan nanti ya. Mudah-mudahan ya? Masih ketua tim. Masa? Istilah kalau zaman dulu namanya kasih. Kasih? Ya. Apa tuh? Kepala seksi. Kepala seksi? Ya, sekarang namanya jadi ketua tim. Ketua tim? Ya, peningkatan prestasi olahraga Ketua tim peningkatan prestasi olahraga. Khusus di di Bali. Bali? Ya, gua di Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali. Oke. Yang menaungi SMA, tingkat SMA. Oke. Oh, berarti makanya kemarin lo ada di DBL tuh ya? Ya, Harus hadir berarti Ya. seorang Cokorda Wiwin ya kan? Nah, berbicara sedikit nih DBL. Kemarin kan kita sama-sama nonton tuh finalnya ya kan. Ya. Maksudnya basket bisa dikemas sedemikian rupa sampai memiliki fans fanatik yang bawa umbul-umbul sebesar gaban. Itu gue ngiri sih coach. iya, sama. Zaman SMA, Seandainya ada gue zaman nggak kita gitu dulu. tuh. Tuh kalau gue dulu gitu, gue mainnya pasti lebih gila tuh. Lo ngiri nggak? Kalau zaman gua dulu sih crowdnya sama, full. Full pasti kalau paling final. Cuman pengemasannya aja. Pengemasannya ya. Ya, kayak kreativitas yang lain-lainnya. Ya, Cuma ya. penonton ya cuma nonton aja. Ya. Dan nggak di broadcast kan. Ya benar, karena memang ya benar. Oke, coach. Nih gue sebenarnya tertarik sama lo nih sebagai kepala seksi ya kan, sama background lo tuh sebagai pemain timnas yang sudah memberikan medali perak. Terus lo juga sebagai coach juga dulu yang membawa tim Satria Muda 3 kali coach. Oh, sekali. Sekali ya? Juara. Sekali juara. NBL ya? Terakhir. NBL ya? Nah, terus lu juga sebagai mantan pemain. Apa sih coach yang lo mau sampein ke adik-adik lah ya boleh kita bilang ya, yang sekarang lagi menggeluti basket? Jangan sampai mereka tuh patah arang gitu loh ketika ketemu lawan yang lebih jago. Terus dia ketemu sama olahraga yang lebih menarik. Apa yang lo mau sampein? Kalau ketemu orang yang lebih jago ya kan di atas langit pasti ada langit. Ya. Itu pasti akan ketemu orang yang lebih jago. Ya. Tapi itu lo jadikan sebagai pelajaran, Ya. timba ilmu. Ya. Karena kan ya di olahraga kan menimba ilmu nggak hanya pas latihan, Ya. pas bertanding pun lo baik. Ya. Ya kan, lu pun lu gagal ya. Kalau kata Gian, there's no failure in sport. Jelas. Only one step forward Yes. to success. Yes. So, Itu waktu ada wartawan yang ngomong lo gagal itu kan, ya kan, yang wartawannya sama dia, maksud lo apa gitu kan? kan banyak juga slogan tuh, apa namanya? Kegagalan adalah kesuksesan yang Tertunda. benar itu. Bener ya. Jadi kalau Banyak yang bilang kan. benar. Nah itu sekarang kan kita bisa lihat dapat motivasi itu dari ya ini Ya, dari ya, YouTube ya, semua. ya. Kobe juga bilang gitu. Ya, Kan. ya. Ya beauty of sport itu lu kalah sekarang, besok lu latihan lagi masih bisa bangun latihan lagi, Benar. coba lagi. Kan Benar, gitu. benar. Coach idola lu siapa sih sebenarnya? Idola apa? Idola pemain basket lokal sama internasional. Lu pasti punya idola dong. Punya lah. Siapa? Baik. Lokal. Lokal kalau dari work ethic ya si Loli lah. Loli. Ya. Work ethic, Work disiplin ethic, ya. Disiplin ya memang pro lah Ya. dari zaman gua ya orang gua lihat atlet lain tuh jaga badan sekenanya aja, Ya. tapi Loli udah dari jam tidur, jam bangun, makannya dia itu pro banget. Pro banget ya. Zaman orang anak basket belum fitness dia udah fitness. Itu tuh ya. Jam 6 pagi gue harus kamar TC, jam 6 pagi tuh dia udah bangun, push up, sit up. Oh ya? Iya. Oh tuh sekamar tuh ya? Sedangkan gue masih tidur. Gue dengar bunyi apaan ngikok dia sit up. Sama kayak Pintan juga pernah cerita nih sekamar sama Bilolik jam 10 disuruh tidur ya. Jam 9 dia udah tidur. Matiin handphone suruh itu Pace Pintan tuh yang cerita tuh. Oh ini Makanya bener ya? sampai sekarang kan ya lihat aja dari sekian banyak atlet basket profesional yang masih badannya terjaga, fisik terjaga. Kondisi juga Orang masih lari tangga kok. Bener prima banget tuh dia. Ya. Oh kalau lokal berarti Secara work ethic ya. Loli. Ya. Kalau internasional Sana gua tim Duncan. tim Duncan. Ya. Main NBA ya tim Iya. Duncan. Kenapa tim Duncan?
Ya, Gaya bermainnya? Gaya bermain, terus pembawaan dia di lapangan dan di kehidupan itu. Ya, ya. Ya, dia nggak banyak ngomong, nggak banyak, tapi nggak ada yang bisa jaga dia. Lo banget tuh ya. Nggak banyak apa drama, tapi orang ngomongin dia nggak bisa jaga dia. Lo banget tuh ya, coach ya. Tim Duncan ya. Iya, lo banget sih. Oke, coach. Nih, gue terima kasih banget gue udah bisa datang ke kediaman lo. Sama-sama. Gue udah bisa cerita juga sama lo, ngobrol, gali lebih jauh lagi. Malah gue bisa juga mempertanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin di channel-channel lain nggak ada nih. Coach, ini terakhir. Gue tuh ada quotes. Kalau lo mungkin pernah lihat main basket itu belajar, ya kan? Terus gue suka ada lanjutannya, belajar jadi pribadi yang baik di dalam lapangan dan di luar lapangan. Jadi quotes-quotes ini tuh gue dapat ketika gue memiliki pengalaman gitu yang gue temuin di lapangan basket. Nah, gue pengen ada satu quote dari lo dilanjutin. Jadi misalnya main basket itu belajar titik-titik dari seorang Cokorda Wiwin. Berat. Iya kan? Guys, main basket itu belajar Cepat beradaptasi dengan keadaan. belajar cepat beradaptasi dengan keadaan. Nah, perlu penjelasannya. Boleh. Kan di basket kan game of adjustment. Ya. Jadi saat musuh lo melakukan gerakan ini, lo adjust lagi. Musuh lo man to man, lo adjust offense. Oke, benar. Defense, Setuju. zone defense, adjust juga. Setuju. Ya, di kehidupan juga gitu. Lu ketemu lingkungan yang baru atau teman yang baru, ya lu pasti adjust. Kayak gue ketemu lingkungan dari basket ke lingkungan kantor, mau nggak mau gue harus cepat beradaptasi. Benar. Kalau gue stuck dengan habit gue di basket atau gimana, kan nggak akan Benar. cepat deh. Setuju. Jadi main basket itu Cepat beradaptasi dengan situasi. belajar cepat beradaptasi dengan situasi. Gue Richard Insane, Cokorda Raka, signing on. Cheers, coach. Peace out. belum nemukan. Guys, jadi balik lagi sama gue Richard Insane, lagi masih di kediamannya Cokorda Wiwin. Jadi ini menyita perhatian gue banget nih. Di belakang gue ini ada batik-batik, ya kan? Yang ternyata ini adalah bisnis istrinya Coach Wiwin. Siapa lagi kalau bukan Ogi? Yoi, Gi, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Gi, jadi ini bisnis lo yang makin berkembang nih, gue perhatiin. Berkembang. Kaki sana. Ya? Kenapa? Iya. Soalnya waktu kedatangan yang Enggak kedua juga sih ya. belum ada sebanyak ini loh. Iya, memang Benar. lebih banyak. Karena kemarin kan terus terang banyak waktu lu datang pertama. Masih beberapa waktu belum banyak yang jadi batik-batiknya. Ya, Karena ya. kan gue banyak yang gue pesan sama pengrajin juga. Oke. Nah, itu baru jadi. Dan kebetulan proses dari pembatikan itu kan 4 bulan ya, 4 bulan sampai 6 bulan. Terus habis itu ada berapa juga kan kain dari NTT juga. Oke, dari yang mana nih? NTT yang kayak gini Oh, nih. ini ya. Nah, ini Oh, iya, benar, tenun benar, NTT, benar. Iya, Pahikung iya. ya namanya. Iya, iya. Terus habis itu ada juga batik dan ada endak juga. Kalau endak Bali itu yang kayak Endak gini itu nih. apa? Endak Bali. Jadi dia tenun ikat juga tapi Bali. Nah, kayak gini kan ada double ikat nih. Nah, ini. Oh, ini kita sebutnya ende. Ende. Oh, ende. Lidahnya ende. Ende. Ada Jawa Bali. Nah, gitu. Jadi sebenarnya gue tuh pertama kali mulai lari ke kain Nusantara, gue udah suka kain Nusantara dari dulu. Tapi pertama kali gue pilih ini kenapa? Karena pas ke Bali pertama kali paling susah nyari size dia. Tahu nggak? Size ready size itu kayak ready to wear yang untuk size dia kan susah banget. Sulit tuh ya dia ya. Makanya. Bukan sepatu doang ternyata ya. Bukan, sepatu, celana, baju, susah semuanya. Apalagi batik coba. ya, baju formal ya. Batik. Akhirnya dari situlah. Karena emang ada aturan dari pemerintah sini, dia KSN kan, Ya, benar. terus buat pakai baju di hari Selasa kalau nggak salah ya. Selasa sama Jumat, itu pakai Jumat, gue Jumat situ. ya, Tapi Selasa juga di sini ya. dia pakai baju adat, pakai baju ende. Selain Kamis misalnya pakai baju adat. Nah itu jadi agak susah gue. Terus habis itu dia juga nyari motif kan. Ya motifnya dia tuh sebenarnya mirip-mirip sama gue. Benar. Jadi seleranya, jadi ya agak beda dari yang lain. Nah kebetulan gue juga dari dulu emang suka ngedesain, ya kan? Oh, lo jadi desainer juga nih Gi ya? Gitu. Jadi gue kebetulan, tapi masih ecek-ecek sih, masih belajar. Nah gitu. Jadi dari situ yang gue berusaha lah pakai kain Nusantara ini gitu. Banyak lah kan gue tinggalnya kecil besar di NTT.
Oh, makanya lo cukup mengerti tuh ya. Gue cukup banyak seneng sama kerajinan-kerajinan yang dari tradisional dari tiap-tiap daerah. Akhirnya gue paduin semuanya kebetulan. Ya kerjaan, hobi, happy, menghasilkan uang, kenapa enggak? Iya enggak. Ini terus nama brandnya apa nih? Karena tadi gue di Sherlock sama Coach Wiwin udah pakai brand lo kayaknya. Ya, Gis the Label. Gis the Label ya. Kebetulan ini masih private. Gisnya tuh Ogis. Iya, dari lo, Ogis ya? Suari. Oh, Ogis dari Suari. nama lo tuh ya. Betul. Gis the Label. Iya, Gis the Label, Ogis Suari, jadi gitu. Jadi biar ada beda-bedanya, tapi ada cirinya. Karena kan buat brand awareness itu agak susah. Bener. Apalagi istilahnya gue juga bukan seseorang yang public figure yang terkenal gitu kan. Public figure lah lo. Kagak lah, enggak lah. Tapi itu maksudnya. Kan semua anak basket curhat sama lo. Public figure berarti. Mama curcol. Iya kan? Ya gue kayak apa ya Iya kan? kayak Itu harus diduitin lo, Gi. Maunya gue ya. Waktu lo terbuang lo. Luar biasa itu. Enggak lah, teman-teman juga kan enggak. Namanya bantu kan. Ya, benar. Kita kan istilahnya dulu juga nggak mungkin kita ada di sini kalau misalnya nggak ada bantuan dari sebelum-sebelumnya kan. Jadi dulu kayak ya banyak lah Bang Ino, Mas Erik, Bang Ino itu? Bang Ino Tofiar. Oh, iya. Terus habis itu almarhum Mas Andre itu kan sangat-sangat banyak. Mamu Ayah, sangat-sangat banyak tuh. Ya istilahnya membantu kita, Ko Kim Hong dan lain-lain, membantu Coach Wiwin dan lain-lain. Ya buat kita sangat appreciate itulah. Kita nggak mungkin ada di sini tanpa mereka kan. Jadi kenapa nggak kita juga membantu yang lain kan, kalau memang ada yang bisa kita bantu kan. Gitu kan. Nah ini untuk kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih brand lo ini kemana nih? Gis the Label aja di Instagram atau Gis the TikTok Label. atau Instagram ada, tapi emang gue sekarang dari Instagram aja. Tapi ada dari marketplace juga, tapi gue nggak sebutin nanti. Ini nggak built-in nggak? Enggak. Ada Shopee juga, ada Tokopedia juga ada. Kalau memang mau payment lewat situ. Kalau mau datang boleh juga di Ketewel. Di Gianyar di Gumicik sini. Karena ada juga ininya. Wah, gue masih di sini aja. Tapi kalau saya pameran, gue ada beberapa kali pameran di Jakarta juga. Tapi kalau memang ada undangan sih dari sana sih. Tapi gue belum, kemarin mau berusaha ada beberapa tenan ngajakin share tempat, tapi kan karena emang gue nggak bisa bolak-balik terus-terusan, masih ada anak kecil, ya gue bilang ntar dulu deh, bilang gitu, karena nggak bisa langsung ngecek ke sana kan, itu kan berat juga kita urusannya kalau dengan orang lain ya. Gi, sukses buat usahanya. Lu juga sukses lah. Gis the Label. Oke. Buat Gis the Label sukses, dan mungkin ini juga akan menjadi satu perhatian juga buat teman-teman basket bahwa sekarang istrinya Wiwin ada bisnis batik, guys. Gi, ada yang mau sampaikan terakhir? Kain Nusantara. Apa ya? Lo mau sampaikan apa gitu? Ayo pakai batik. Oh ya, cintai produk dalam negeri, gitu aja. Cintai produk lokal. Klise banget ya, nggak apa-apa lah. Oke guys, stay tune terus ya di @Gis the Label. Gis the Label, oke. Bisa. Thank you. So, let's get it. Whoa, clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trying to top it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas.